Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus beri nikmat tak terhingga kepada kita, nikmat sehat, umur yang panjang, nikmat kesempatan kita bisa hadir di majelis ilmu ini, majelis taklim kita ini, dan juga nikmat yang paling agung yang masih Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, dan ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah nanti, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia dan istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau, dan bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita berkaitan dengan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ini pada tanggal 1 Dzulhijjah. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. 1441 Hijriah. 2020. Alhamdulillah kita disampaikan Allah selesai Ramadan beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Sekarang kita masuk bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini juga satu amal yang sangat dicintai oleh Allah untuk kita beramal sholih dalamnya. Cuman kebanyakan kita kaum muslimin di Indonesia dan juga mungkin di tempat-tempat lain. Kalau di Arab mungkin lebih spesial, kalau di Saudi terutama. Mereka sangat karena di sana ada haji. Tapi kita di sini yang tidak haji biasanya 10 hari terakhir atau 10 awal Dzulhijjah ini lebih banyak fokus nanti pada hari Arafah puasa. Tapi kita agak perluas, lebih kita luaskan, justru dari awal-awal ini sudah kita maksimalkan ibadah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, negeri kita kalau Dzulhijjah itu agak kurang semangatnya dibanding dengan Ramadan. Itu kebanyakan sama, di mana-mana pun demikian. Ramadan lebih semangat. Karena Ramadan itu ada puasa Ramadan, bulan Quran istilah kita. Pahala dilipat gandakan di situ. Dan 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Di situ juga Allah mengampunkan dosa-dosa dan sebagainya. Tapi sebenarnya 10 hari di awal Dzulhijjah ini juga tidak kalah dengan Ramadan. Malah ada riwayat mengatakan lebih hebat juga dari Ramadan. Harusnya semangatnya sama. Harusnya semangatnya sama. Makanya harusnya semangatnya sama. Karena puasanya juga sama nanti. Kita lihat nanti hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Para sahabat itu juga di 10 awal pun semangatnya sama dengan bulan Ramadan. Malah ada yang mengatakan lebih dari 10 hari terakhir. Nanti kita ada 2 pendapat atau 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan 10 awal Ramadan itu 10 akhir Ramadan itu lebih tinggi nilainya dari 10 awal Dzulhijjah. Ada pendapat kedua mengatakan justru 10 awal Dzulhijjah itu lebih hebat daripada 10 akhir Ramadan. Tapi ada pendapat ketiga yang ngambil jalan tengah. Ini Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lain ngambil jalan tengah. Jalan tengah itu artinya mengkompromikan 2 hadis yang berbeda itu. Mana yang lebih utama? Sehingga dikompromikan
Macam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kalau malamnya, ya, malam 10 hari terakhir Ramadan yang hebat, karena di dalam itu ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya atau harinya itu lebih hebat Dzulhijjah. Dikompromikan. Jadi ada 3 pendapat ini. Tapi apapun pendapat-pendapat itu, yang penting bagi kita bagaimana kita bisa menyemarakkan 10 awal Dzulhijjah ini dengan sama semangatnya dengan Ramadan. Kita berpuasa di situ, ya, kita mengendalikan hawa nafsu di situ. Kita memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah. Ya. Jadi begitu. Ya, termasuk juga nanti amal-amal Ramadan yang kemarin kita kerjakan, kita lazimkan di sini, Gus. Ya, kita semua. Ya, jadi cuman tidak ada tarawih saja, tapi nanti kita bikin qiyamul lail. Bangunkan anak-anak jam 3:30 sama seperti kemarin. Ya, setengah jam qiyamul lail sampai jam 4. Jam 4 lebih dikit, habis itu qiyamul lail sendiri. Jadi sama kita lakukan. Cuman bedanya hanya tidak ada tarawih saja. Tapi yang lain semua sama. Kita hidupkan hari-hari 10 hari Dzulhijjah ini sama seperti kita menghidupkan Ramadan. Bedanya tidak ada tarawih saja. Semuanya sama. Baca Qur'annya, zikirnya, puasanya. Ya, cuman bedanya kalau Ramadan puasanya wajib, di sini puasanya sunat. Tapi walaupun sunat nilainya juga Masya Allah. Ya. Jadi kita lihat nanti berbagai macam keterangan-keterangan dari Nabi dan para sahabat betapa mulianya bulan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi begitu. Jadi hari ini kita akan bahas materi itu, keutamaan. Sehingga nanti kalian menghidupkan juga di tahun-tahun berikutnya, kalian juga latihan kita hidupkan. Maka saya tanya tadi di awal, pada puasa enggak? Harusnya kalau bisa sudah puasa. Jadi kalau bisa ada yang sanggup, apalagi mulai besok. Kalau besok kan memang hari Kamis ya, kita puasa. Tapi bagi yang sanggup, silakan puasa 9 hari. Ya, dari 1 sampai. Ada yang sudah minum pagi ini? Belum? Makan sudah? Minum belum? Nah, kalau mau lanjut puasa juga boleh niatnya. Aku niat Dzulhijjah boleh. Kalau belum makan, belum minum, kalau puasa sunat itu boleh niatnya di tengah jalan. Kalau kita belum makan, belum minum setelah azan subuh. Tadi ada azan subuh, ada yang udah makan minum. Kalau belum makan minum, kalau mau lanjut puasa silakan puasa. Puasa sunat boleh gitu, niatnya di tengah jalan. Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau puasa Ramadan tidak, niatnya harus sebelum azan. Ya, tapi kalau puasa sunat boleh. Rasulullah itu kalau misalnya belum makan, belum minum setelah azan subuh, pulang ke rumah nanya, ada makanan enggak? Kalau enggak ada makanan, ya sudah aku puasa hari ini. Jadi itu dari dalil-dalil bahwa kita boleh kalau puasa sunat itu niatnya di tengah jalan. Karena namanya puasa sunat. Kalau puasa Ramadan enggak. Ya, jadi harus niat dari awal. Karena namanya juga Ramadan. Nah, balik kita kepada yang tadi. Jadi hari ini kita akan bahas insyaallah, mudah-mudahan juga bermanfaat, mudah-mudahan bagi para kaum muslimat yang melihat tayangan ini, ya, melihat video ini juga bisa menjadikan ini menjadi tambahan ilmu. Mulai sekarang mari kita semangat, kita semarakkan. Ya, ini menjadi sunnah Rasulullah yang mungkin agak agak kurang kurang disemarakkan, berbeda dengan Ramadan. Ya. Yang umum biasanya hari ke-9 puasa Arafah itu memang sudah lazim di mana-mana. Tapi kita tidak, bukan hanya itu sekarang, mari kita semarakkan dari awal. Ya. Jadi itu mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita mulai. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa, jadi bahasan kita itu 3. Yang pertama, mengapa 10 hari pertama ini spesial Ramadan? Mengapa? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk kepada amal-amal apa saja yang sangat diutamakan atau dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama ini. Nah, yang ketiga, baru kita nanti bahasan kita khusus nanti sedikit tentang hari raya Idul Adha atau kurban. Ya. Itu juga dalam pertemuan ini.
Yang kita masuk pada yang pertama. Ya, mengapa 10 hari awal Zulhijjah ini begitu istimewa? Ya, begitu istimewa. Yang pertama adalah bulan Zulhijjah itu, kalau secara umum bulan Zulhijjah itu adalah bulan mulia, bulan haram, bulan suci. Itu yang pertama. Ramadan itu bulan jihad, bulan Quran. Tapi kalau bulan Zulhijjah itu bulan haram, syahrul haram. Ya. Bulan suci dalam Islam itu ada 4 ya. Bulan suci ada 4. Rajab, ya. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4. Ini 3 berturut-turut. Rajab agak terpisah sedikit. Ya. Jadi bulan ke apa? Bulan ke-7 itu Rajab. Bulan ke-8 itu Ramadan. Sya'ban. Bulan ke-9 Ramadan. Bulan 10 Syawal. 11 Zulqa'dah. 12 Zulhijjah. Muharram bulan pertama. Jadi gitu. Jadi bulan Zulhijjah itu termasuk dari 4 bulan suci. Jadi Ramadan itu bukan bulan suci ya, bukan bulan haram. Karena bulan haram itu kita nggak boleh berperang di situ. Tidak boleh berperang di bulan haram. Tapi kalau di bulan Ramadan justru sebagian besar peperangan zaman Rasulullah itu justru berada di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan jihad. Ya, justru banyak perang tuh, perang awal tuh, perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya, balik kepada yang tadi. Jadi keistimewaan pertama bulan Zulhijjah ini itu karena dia adalah bulan haram, bulan mulia, bulan suci. Ya, di mana di bulan itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka siapa yang beramal di bulan haram itu pun nilainya mulia juga, lebih dari amal-amal di bulan-bulan yang lain. Lebih dari amal di bulan yang lain. Maka siapa yang beramal itu nilainya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya juga, yang bikin dosa-dosa di situ ya dilipat gandakan juga. Itu istimewanya bulan yang mulia. Sama juga kayak tempat yang mulia, masjid ini tempat mulia. Kalau kita beramal di sini nilainya juga dilipat gandakan. Ya. Tapi kalau nyolong di masjid juga dosanya dilipat gandakan. Nipu di masjid nilainya juga sama, bikin maksiat di masjid juga sama, dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Terlalu gitu loh. Di tempat yang mulia, di tempat suci kita bikin dosa. Bukan berarti di tempat lain boleh ya, bukan lain begitu, jangan dibalik. Harusnya di tempat lain aja nggak boleh, apalagi di tempat yang mulia. Di waktu lain aja nggak boleh, apalagi di waktu-waktu yang mulia. Di hari lain aja nggak boleh, di bulan lain aja nggak boleh, apalagi di hari-hari atau di bulan-bulan yang mulia. Nah, jadi begitu. Nah, jadi itu sebab pertama. Apa tadi? Bulan haram ada berapa? 4. Rajab 3 bulan berturut-turut berikutnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 7, bulan ke 11, 12 dan 1. Balik kita kepada kajian kita. Nah, yang kedua, mengapa 10 hari lebih khusus lagi? Kalau tadi kan secara umum bulan haram. Nah, sekarang lebih khusus lagi 10 hari awal Zulhijjah. Ya, mengapa spesial? Yang pertama memang Allah yang menspesialkannya, memang Allah Subhanahu wa taala, Allah spesialkan 10 itu. Ya, dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan khusus. Sebagian ahli tafsir yang sebagian besar mengatakan dalam surah Al-Fajr ini, ya, wal fajri yang pertama, yang kedua walayalin ashr, ya, wasyaf'i wal watr, demi fajar. Nah, kita bahas yang kedua.
walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Nah, sebagian besar ulama mengatakan malam yang 10 itu adalah dimaksud dengan bukan hanya malamnya, siang juga. Malam 10 dan siang 10 juga maksudnya apa? Itu adalah 10 Dzulhijjah. Ya, dimulai dari malamnya sampai 10 Dzulhijjah. Disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sedikit tafsir yang lain mengatakan yang dimaksudnya adalah ada 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan tafsir yang lain juga adalah 10 awal Muharram. Tapi mayoritas mengatakan bahwa ini adalah tafsirnya adalah 10 hari Dzulhijjah. Mulai dari malam 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ya, Allah sebutkan spesial. Ya. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, spesial yang kedua juga, yang ketiga adalah bahwa 10 Dzulhijjah itu adalah bulan, di situ adalah bulan yang ada haji di situ. Ada haji di situ. Ada amalan haji. Ya, apalagi di satu hari yang khusus itu ada namanya hari Arafah. Disitulah inti dari haji itu adalah di hari Arafah itu. Di hari tanggal 9. Ya, adapun tanggal 10-nya adalah hari raya Kurban. Jadi spesial sekali. Makanya lanjutan ayat itu wasyaf'i wal watr itu ya, demi yang genap, maksudnya yang genap itu adalah hari 10. Itulah hari nahar, hari Idul Adha. Wal watr yang witir itu maksudnya hari ke-9. Yaitu adalah hari Asyura. Hari ke-9 hari Arafah. Bukan Asyura. Asyura itu adalah bulan Muharram. Balik kita kepada yang tadi. Jadi sangat spesial karena ada haji di situ dan juga ada Arafah lebih khusus lagi. Sangat dispesialkan. Nah, yang keempat, mengapa lagi spesial? Nabi sangat menspesifikkan dia. Wah, ada hadis yang cukup banyak ya. Hadisnya sahih, riwayat banyak, termasuk juga riwayat Bukhari, riwayat yang lain. Ini sangat spesial sekali hadis ini. Jadi disinilah ulama mengatakan bahwa dari dalil ini mengatakan bahwa mengapa 10 hari di awal Dzulhijjah itu lebih hebat bahkan dari Ramadan. 10 hari Ramadan. Ya. Jadi gitu. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas disampaikan. Bunyi hadisnya umum saja, bisa kita tulis juga bisa, tapi di sini saya sampaikan bunyinya. Mungkin mudah-mudahan harus tahapal semua. Ma min ayyamin, kata Nabi. Ya, ma min ayyamin. Tidak ada, atau kita baca lengkap dulu hadisnya. Ma min ayyamin al amal salih ahabbu fihinna, di hadis yang lain fiha, ada yang bunyinya fiha, ada yang bunyinya fihinna. Secara bahasa hampir sama. Jadi ma min ayyamin al amal salih fihinna atau fiha ahabbu ila Allah. Silakan ditulis ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr. Itu yakni al-ashr itu penafsiran. Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna atau fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr. Qalu, atau di riwayat yang lain qila walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bisyai'. Jadi gitu, itu lengkap. Sahabat semua sama-sama. Ma min ayyamin, sama-sama. Al-amalus salih fihinna au fiha ahabbu ila Allah
min hadhil ayyam, ya'ni al-ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji. Atau di hadis yang lain falam yarji. Bisa falam yarji, bisa thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Ini hadisnya mudah karena bahasanya, kata-katanya sangat sering kita dengar. Ya. Nah, sering kita dengar. Nah, mari kita artikan satu-satu. Ini hadisnya sangat kuat sekali, banyak diriwayatkan, termasuk Bukhari di situ, dari riwayat-riwayat yang lain. Ma min ayamin, tidak ada dari hari-hari. Ma min ayamin, tidak ada dari hari-hari. Al-amal salih, beramal saleh fiha atau fihinna, di dalam hari-hari itu, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai. Jadi kata-kata ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai. Ahabbu itu paling dicintai. Ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Apa hari-hari itu? Dijelaskan, yakni al-ashar, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Al-ashar itu 10 hari Dzulhijjah. Qalu, berkata para sahabat kepada Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Jadi pengen dibandingkan oleh para sahabat. Qala, berkata Rasul, wala al-jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Illa, dikecualikan. Ya, kecuali jihad yang bagaimana? Rajulun, seorang laki-laki, kharaja, dia keluar, binafsihi, dengan membawa jiwanya, malihi, dengan hartanya, thumma, kemudian lam yarji, dia enggak kembali lagi, min dzalika, dari yang itu, bisai, dengan sesuatu. Artinya apa? Dia enggak bawa apa-apa balik. Artinya apa? Meninggal. Dia meninggal dan hartanya pun habis. Begitulah hadis itu. Jadi sangat apa namanya? Sangat apa bahasa kita ya? Sangat kuat sekali, sangat strength sekali hadisnya. Di sini digunakan kata-kata mamin ayamin, artinya itu hari apa saja. Dalam hadis yang lain dikatakan mamin ayamid dunya, ya begitu. Hadis yang lain begitu. Tidak ada di hari-hari di dunia. Ya, dalam keterangan yang lain. Tapi dalam hadis ini tidak, min ayamin saja. Yang sangat dicintai Allah beramal di dalamnya. Amal apa saja, asal amal-amal soleh. Nanti kita bahas apa saja amal-amal itu. Dan apa syarat-syarat amal itu. Hebat sekali. Sampai sahabat berkata, begitu hebatnya. Sampai dibandingkan jihad, tidak juga jihad ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad? Maksudnya jihad, pasti jihad itu di bulan yang lain. Gak mungkin di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Bulan Dzulhijjah itu bulan apa? Bulan haram. Gak mungkin berperang di situ. Pasti berperang di luar bulan-bulan haram. Tidak juga berjihad fisabilillah. Dibandingkan amal-amal di 10 hari ini. Apa kata Rasul? Wala al-jihad fisabilillah. Kalau masuk walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad. Jadi jihad kalah nilainya dengan beramal soleh di hari-hari awal Dzulhijjah. Kecuali jihad yang mana? Kecuali jihad yang paling top. Apa jihad yang paling top? Rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Laki-laki yang keluar berjihad fisabilillah dengan membawa jiwanya dan hartanya. Bukan hanya jiwanya. Kalau jiwanya belum, dengan hartanya. Jadi dia keluar berjihad, dia bawa hartanya, artinya dia beli
kendaraan untuk perang, dia beli senjata perang, dia beli perlengkapan perang, semua dia keluar dengan semua hartanya di medan perang. Kemudian dia mati di sana, kembali nggak bawa apa-apa, habis semuanya, termasuk sama jiwa-jiwanya. Nah, itu baru imbang, atau mungkin lebih. Jadi yang bisa mengimbangi amal-amal soleh di 10 hari awal Zulhijjah itu hanya apa? Jihad yang paling top, yang tadi saya katakan. Nah, ini sampai begini hadis. Dari hadis inilah para ulama akhirnya ada yang mengatakan termasuk Ramadan kalah. Yang top di Ramadan itu kan 10 hari terakhir, namanya Ashrul Awakhir. Ya, Ashrul Awakhir itu yang paling top amal Ramadan. Itu pun kalah. Kenapa? Karena hadis ini katanya bunyinya umum. Tidak mengecualikan apa? Tidak mengecualikan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan, loh kok bisa begitu? Kenapa? Kalau Ramadan tuh ya memang wajib, namanya juga wajib. Ini sunat tapi nilainya sampai begitu. Walaupun ada ulama mengatakan tidak, ya dia lebih mengutamakan Ramadan karena di situ karena puasanya wajib. Di sini puasa sunat. Tapi ada amal yang hebat juga di sini. Apa ada amal yang wajib di sini? Ya haji kan wajib. Jadi di sana wajibnya Ramadan, di sini wajibnya haji. Wah, jadi di sini sama-sama di sana ada kewajiban Ramadan, wajibnya puasa, di sini wajibnya haji. Jadi ada mengatakan begitu. Jadi sama-sama ada wajib di situ. Tapi di sana tidak ada Arafah. Oh, di sini ada Arafah. Mengatakan akhirnya makanya ada ulama mengutamakan ini. Walaupun saya katakan tadi ada 3 pendapat. Ada yang mengutamakan 10 awal Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang di tengah-tengah. Siapa yang di tengah-tengah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya mengatakan ambil jalan tengah. Karena ini ya susah dikompromikan, ambil jalan tengah. Kalau malamnya betul. Malam 10 hari terakhir. Kenapa? Di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya di sini. Kenapa? Di situ ada siang Arafah. Ya, ada siang Arafah. Karena dalam hadis lain mengatakan Allah banyak mengampunkan dosa orang-orang di bulan Ramadan. Tapi yang paling banyak Allah ampunkan dosa itu adalah di waktu hari Arafah. Wah, jadi gitu. Ramadan itu kan bulan pengampunan. Banyak Allah ampunkan. Sampai surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allah mengampun. Karena dia bulan maghfirah juga. Diampunkan banyak. Tapi yang paling banyak Allah mengampunkan dosa hambanya adalah di hari Arafah. Kalah Ramadan. Ramadan memang bulan pengampunan. Tapi yang paling banyak diampuni justru ada di hari Arafah. Nah, jadi begitu. Saking spesialnya hari Arafah itu. Nah, jadi inilah para ulama. Jadi bahasa kita apapun itu. Siapa yang mengedepankan, mendahulukan, mengutamakan 10 hari awal ini, maupun ada bagi kita nggak ada masalah. Yang penting adalah sekarang mari kita hidupkan. Minimal sama dengan Ramadan kita hidupkan. Minimal sama. Minimal sama. Karena di sana bulan bulan puasa, di sini juga ada puasanya. Harus ada sama puasa, walaupun di sini nilainya sunat. Bahkan ada sunat sangat spesial di situ. Apa? Sunat puasa Arafah. Ya. Dalam salah satu keterangan, Nabi mengatakan puasa Arafah itu nilainya apa? Menghapuskan 1 tahun sebelum ini dan juga 1 tahun setelah ini. Berarti menghapuskan dosa 2 tahun. Hebat berarti. Ramadan aja tidak disebut begitu. Ramadan dikatakan ya bulan pengampunan, tapi tidak disebut berapa banyak yang diampunkan, enggak disebut. Tapi kalau Arafah itu spesial disebut menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah. Kalau Ramadan kan bunyinya umum. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan begitu umum. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas mencari pahala ridho di sisi Allah, akan dihapuskan dosa-dosanya masa lalu. Umum saja, tidak disebut seberapa banyak. Tapi kalau tidak disebut masa depannya, tapi kalau Arafah disebutkan 1 tahun sebelumnya
dan 1 tahun setelahnya. Itu kan kira-kira hebat sekali nih. Ramadan aja tidak disebut setelahnya, padahal 1 bulan. Ya mungkin kelebihan Ramadan tuh, ya mungkin sebelumnya ya sampai bertahun-tahun gitu kan. Jadi itu bedaan pendapat. Tapi apapun itu, mulai sekarang mari kita bikin semangat yang sama. Bikin semangat yang sama. Menurut saya justru sekarang harusnya lebih hebat lagi. Kenapa? Karena ini nilainya sunat. Karena sunat itu biasanya apa? Orang banyak mengabaikan. Jadi kalau ada satu amal, ini kalau ada orang yang banyak mengabaikannya, kita mengerjakannya, kita nilainya lebih tinggi. Gitu. Itu amal itu begitu. Ya. Jadi makin sedikit orang yang mengerjakannya, makin apa? Jadi kalau ada satu sunnah Rasulullah, ya, di mana orang banyak ninggalin, kita justru mengerjakannya, itu nilainya lebih besar. Kalau dalam bahasa matematik itu begini, ya. Jadi kalau misalnya ada pahala 1 juta, misalnya ini perumpamaan saya ngambil logikanya saja. Ya, ada pahala 1 juta mau dibagi oleh Allah, yang ngerjainnya banyak. Berarti dibagi apa? Dibagi banyak, dibagi rata. Kalau ada yang ngerjain 20, berarti masing-masing dapat berapa? 50.000, kira-kira begitu. Ini logika saja ya, untuk memudahkan saja. Ya, jadi masing-masing dapat berapa? Ya, kalau ada jatah pahala segini, ngerjain banyak, ya dibagi banyak, dibagi rata banyak. Tapi kalau yang ngerjakan sedikit, yang ngerjakan cuma 2 orang, 3 orang, berarti 1 juta bagi 2. Berapa 1 juta bagi 2? 500.000. Jadi begitu. Mengapa sholat malam pahalanya gede dibandingkan yang lain sunat, sholat sunat? Karena sedikit orang yang ngerjakan di situ. Sedikit orang ngerjakan. Rata-rata orang apa? Tidur. Maka pahalanya gila. Nah, yang termasuk juga saya yang tadi. Nah, ini sedikit orang yang menghidupkan 10 ini. Mari kita hidupkan. Jadi pahalanya lebih gede lagi. Kenapa? Kalau dibagi kita apa? Dapat apa namanya? Bagiannya apa? Lebih gede. Nah, kira-kira begitu perumpamaan. Ini perumpamaan saja. Jadi mari kita hidupkan. Nah, sekarang semangatnya harus sama dengan semangat Ramadan. Makanya bagi siapa yang mampu, walaupun ini sunat, puasa dari sekarang. Tanggal berapa ini? Tanggal 1. Puasa. Saya juga berusaha puasa, mudah-mudahan sampai nanti ya. Berat juga ini. Wah, ini 10 hari harus jaga stamina. Kalau puasa Ramadan kan semangatnya beda. Kalau ini kan semangatnya agak godaannya lebih banyak. Ya, berat juga kita. Ya, mudah-mudahan disampaikan Allah. Tapi kalau kira-kira nggak kuat, nah itu nanti bolehlah turun sedikit itu kita bahas pada berikut ini nanti. Jadi begitu, usahakan. Jadi yang keempat, dalil ini yang mengatakan sangat spesialnya apa? 10 terakhir. Ya, 10 awal Dzulhijjah. Makanya oleh itu mari kita hidupkan. Berapapun perbedaannya itu nggak ada masalah. Tapi mari kita yakini hadis ini dengan sebab-sebab yang saya katakan tadi. Nah, yang kelima, mengapa spesial 10 ini? Mengapa sangat spesial 10 ini? Ya. Yang kelima yang saya katakan tadi, bahwa karena dia sangat spesial, mengapa kita kerjakan? Karena apa? Karena di dalamnya nanti ada apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah di situ. Itu sangat spesial bagi kita. Nah, di sana ada Arafah. Nah, kita fokus nanti di situ, harus minimal paling pahit-pahitnya puasa kita di hari itu. Itu adalah hari yang sangat saya tadi Allah mengampunkan dosa paling banyak pada hari itu. Ya. Makanya doa yang paling makbul pun ada di situ. Ya. Jadi doa itu kan ada yang paling makbul, topnya dari sisi waktu yang paling makbul itu apa? Hari Arafah. Top paling makbul. Ya, kalau kita punya 365 hari,
doa dari sisi hari, dari sisi waktu ya, yang paling top makbul adalah doa di hari Arafah. Bukan hanya buat orang bukan hanya buat orang haji ya, sedang haji di Arafah tempatnya. Kalau kita pun berdoa di situ kan tempat yang makbul. Pertama, kita juga sedang berpuasa di situ. Ya, makanya ada juga beberapa aliran, walaupun ya ini nggak usah kita itu mereka justru di 10 hari ke-9 itu mereka ya bikin pengajian, bikin doa, bikin apa sampai buka puasa. Ya, terutama di Hadrul Maut sana ya begitu. Mungkin kita di sini ada nggak begitu, tapi ada juga yang mengadakan sampai begitu. Ya, berdoa, mohon ampun apa semua di situ. Ini spesialan kita yang disampaikan oleh Allah dan Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memuliakannya sebagaimana Allah memuliakannya. Cuman kita memuliakan dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita bahasan kedua. Nah, karena sudah dibilang begitu, sekarang bagaimana? Apa yang mesti kita kerjakan? Bagaimana kita cara menghidupkannya? Ya, amal-amal apa saja yang mesti kita maksimalkan di sini? Nah, kalau kita lihat dari hadis tuh, ya, al-amal saja, amal apa saja asal amal itu soleh. Amal soleh itu ada 3 cirinya. 1, ikhlas. Ya, ikhlas ini yang pertama. Kalau nggak ikhlas, nggak soleh amal itu. Harus ikhlas. Jadi harus ikhlas sama itu. Kalau nggak soleh nggak. Yang kedua, amal soleh itu adalah ya sesuai dengan dicontohkan Rasul. Amal-amal yang Rasulullah contohkan. Kalau kaitan dengan ibadah-ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu ya harus dicontohkan oleh Rasul. Jangan ibadah-ibadah yang ngarang. Ya, puasa nanti, ya, sedekah, apa lagi? Ya, contoh Rasul. Kalau jangan jihad, perang. Ya jangan. Kenapa? Ini bulan haram, nggak boleh. Tapi kan saya mau jihad. Ini bulan haram, nggak boleh perang di sini. Nanti di luar bulan haram. Nah, jadi gitu. Jangan saking semangatnya. Pokoknya kan saya amal seperti tidak. Makanya sesuai dengan contohan Nabi. Kalau Nabi melarang atau tidak dicontohkan, ya jangan dikerjakan. Itu namanya ibadah mahdoh. Seperti apa? Dibaca Quran, zikir, apa nanti kita bahas. Yang ketiga, kalau ibadahnya ghairu mahdoh adalah apa? Ibadah-ibadah yang bermanfaat. Ibadah yang bermanfaat. Ya. Jadi gitu, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Kalau ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh. Ya. Jadi gitu. Ghairu mahdoh itu apa? Silaturahim, menuntut ilmu, membantu orang, ya. Dan lain sebagainya, meringankan beban orang. Apa saja yang bermanfaat, baik untuk kita maupun orang lain, baik untuk dunia maupun akhirat. Itu namanya amal soleh. Tapi atas landasan apa tadi? Atas landasan apa? Ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali kepada tadi, apa saja amal-amal itu yang akan kita maksimalkan di sini. Sama seperti Ramadan gitu. Bagaimana semangatnya sekarang, begitulah semangatnya kita. Bagaimana semangatnya kita Ramadan, begitulah harus semangatnya kita sekarang. Ya, ini mesti semangatnya dibangun. Kenapa? Karena ini beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan semua orang menyemarakannya. Jadi kita agak agak ringan. Jadi suasananya beda. Suasana tarawih, ya, suasana masyarakat kita. Ya, jadi begitu. Tapi kalau sekarang kan suasananya beda. Kecuali kalau kita haji, lain ya. Kalau kita haji memang ya suasana di sana yang suasana ibadah. Tapi kalau kita di sini kan suasananya agak beda. Orang belum, makanya saya mudah-mudahan pesantren kita ini menghidupkan sunnah ini. Ya, menghidupkan sunnah di mana 1 sampai 10 ini kita hidupkan seperti Ramadan. Maka saya katakan tadi hidupkan semua ini. Pesantren kita. Kita mulai dari tahun ini. Ya. Qiyamul lailnya sama seperti kita, acara-acara seperti kita itikaf lah. Ya, acara-acara seperti kita itikaf di 10 hari terakhir, kita hidupkan semua nilai-nilai itu. Walaupun kita tidak beritikaf.
Ya. Tapi kita nilai-nilai yang kita mengajinya, berzikirnya, puasanya, qiyamul lailnya, ya, mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya. Oke, sekarang lebih spesifik. Tadi 3 itu secara umum. Sekarang lebih spesifik. Apa-apa saja. Yang pertama, ya, kalau yang haji umroh itu kita nggak bahas ya. Haji umroh yang pertama itu yang topnya ya haji umroh. Jadi amal yang the best di apa? Di bulan haji ini adalah apa? Adalah apa? Ya haji. Kan gitu. Cuman kita nggak haji. Sama seperti pertanyaannya, apa amal yang the best di bulan puasa, di bulan Ramadan? Apa amal the best? Selain sholat tentunya. Apa amal the best? Ya puasa. Paham maksudnya ya? Jadi orang tanya, apa yang amal the best di bulan puasa? Selain sholat. Baca Quran, bagus, benar. Sedekah, betul. Taraweh, betul. Itu kalah semuanya. Apa yang paling the best setelah sholat? Di Ramadan, ya puasa. Kenapa? Yang lain sunat, dia sendiri wajib kan? Puasa kan wajib. Ya. Jadi selain sholat, wajib di Ramadan itu apa? Ya puasa Ramadan, maka dia sama. Apa amal the best di bulan haji? Ya haji. Nah, cuman kita kan kalau Ramadan kan semuanya kena. Kalau ini enggak, sebagian yang kena, yang melaksanakan. Kita enggak. Karena kita tidak berangkat. Nah, tapi kita kecualikan. Makanya apa amal the best selain apa namanya? Selain haji. Yang pertama adalah apa? Mari kita, ini yang pertama, sangat spesial apa? Mari kita, karena ini juga nanti kaitan dengan ibadah wajib. Yang pertama adalah mari kita sempurnakan sholat wajib kita. Sempurnakan sholat wajib kita. Sholat dulu. Kita jangan masuk yang sunat, yang wajib dulu kita bagusin. Karena kita nggak bisa haji, sholatnya kita maksimalkan bagus. Nah makanya bagi kaum muslimat sekarang, nah kalau kita biasa di Ramadan sholat tepat waktu, sekarang sholat tepat waktu. Latihan. Yang sudah ya, alhamdulillah. Yang belum sholat tepat waktu. Bagi laki-laki ke masjid. Harap. Berapa nilainya? Saya katakan tadi, sholat ke masjid. Maka yang pertama sholat yang 5 waktu maksimalkan. Apa? Ke masjid. Bagi ibu-ibu di rumah tepat waktu. Berjamaah kita. Kalau di rumah, ya kalau bisa berjamaah. Tapi laki-laki ya ke masjid berjamaah. Jadi yang pertama apa? Sempurnakan sholat yang 5 waktu. Karena nilainya Masya Allah. Ya, sama seperti di bulan Ramadan kan kita maksimalkan. Di Ramadan kan orang kan penuh masjid. Betul. Ramadan penuh nggak masjid? Nah sekarang bisa nggak di bulan Dzulhijjah kita penuhkan masjid juga? Bisa nggak kita penuhkan masjid juga? Seperti Ramadan. Nah justru lebih enak. Kalau Ramadan kan 1 bulan, kan lama kali itu. Nah biasanya kalau hari ke-11 kan sudah mulai turun. Nah ini kan lumayan, dapat kita sepertiganya kan. Jadi pas lagi semangatnya turun, sudah haji, alhamdulillah. Jadi mari kita semangatkan. Mumpung cuma 10 hari, kalau Ramadan kan 30 hari. Agak megap juga kita kan. Karena 10 sebulan penuh. Ini cuma 10 hari kita maksimalkan. Bukan 10 hari, 9 hari lah malah kita kan. Nanti karena hari nahar sudah yang top itu 1 sampai 9, 10-nya kan cuma sampai paginya. Karena kalau udah hari ke-10, yang topnya lagi amalnya yang lain lagi nanti. Itu kurban. Sama tasbih dan ya walaupun di sini juga maksimal bagus juga, tapi nilainya di sini lebih top lagi. Cuman jangan sampai nanti 1 sampai 10 sholatnya di masjid, semangat, habis itu alhamdulillah. Gak usah ke masjid lagi tahun depan lagi ya, jangan. Ya. Semangat ini mudah-mudahan mendorong setelah 10 Dzulhijjah kita tetap semangat. Setelah Ramadan tetap semangat, turun lagi, semangatnya ditambah lagi sekarang supaya semangat terus. Itu yang pertama, ya. Sempurnakan sholat yang wajib. Jadi yang tidak biasa ke masjid cuma Ramadan doang, sekarang kita semarakkan masjid lagi. Sholat 5 waktu di masjid. Walaupun nanti tidak ada tarawihnya, tapi semarakkan masjid seperti kita menyemarakkan Ramadan.
Yang kedua, apa lagi? Amal yang top. Ya setelah sholat wajib, ya sholat sunat ya kita hidupkan di sini. Seperti Ramadan, lagi-lagi logikanya, semangatnya sama seperti Ramadan. Sholat sunat kita banyakin. Qabliyah ba'diyah jangan lewat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar enggak ada. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Enggak usah bedakan mana muakkad, mana ghairu muakkad. Sikat semuanya. Qabliyah maghrib ya sama seperti kita Ramadan yang kemarin kan kita tetap qabliyah maghrib kita tetap buka puasa sedikit qabliyah. Nanti setelah ba'diyah maghrib kita makan besarnya. Qabliyah Isya, ba'diyah Isya. Setelah itu witir. Kalau mau witir, kalau nggak nanti witirnya nanti setelah qiyamul lail, tahajud. Ya. Kalau tarawih kita 11, ini tahajudnya 11. Tinggal di switch-nya waktunya. Kalau tarawih kan sebelum tidur. Ini kita ya tahajud ya setelah kita tidur. Bangun nanti jam 3:30 atau kurang daripada itu kita tahajud. Pokoknya maksimalkan sholat sunat. Tambah duha lagi. Apa lagi? Kalau bisa kita apa? Tambah. Yang bisa duha tambah duhanya. Itu yang kedua. Sholat sunat maksimalkan. Sholat rawatib, sholat duha, qiyamul lail, witir, sholat wudu. Yang mau membiasakan silakan. Nah yang ketiga, apalagi topnya? Yang ketiga adalah apa? Puasa. Puasa dari hari pertama sampai hari 9. Puasa. Ya. Puasa 9 hari. Ustaz, kayaknya 9 hari saya nggak mampu. Turun. Ya, Senin, Kemis, 8, 9. Senin, Kemis ya puasa kan? Kan biasa Senin, Kemis, tetap puasa Senin. Jadi puasa Senin, Kemis, terus puasa 8, 9 Zulhijjah. Ya, bisa berapa hari? Kalau sekarang ini bisa berapa hari tuh? Senin, Kemis tuh berapa kali? 2 kali, 4 kali kita Senin Kemis nih. Dan alhamdulillah nanti kebetulan pas hari Kemisnya tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari apa? Hari Kemis itu. Ya. Jadi begitu. 4 hari Senin Kemis 8 9 berat juga Ustaz. Oke, berat, enggak apa-apa. Minimal 8 9 Zulhijjah. Hari ke-8 namanya hari Tarwiyah. Hari orang ke Mina. 2 hari ini, pahit. Tapi berat juga Ustaz. Sudah, pahit-pahitnya 1 hari di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu pahit. Itu udah paling apa namanya? Kalau itu pun tidak, Masya Allah, mau apa lagi dibilang? Itu pun tidak. Nah bayangkan kalau kita puasa Arafah itu, kita bayangkan, karena bunyi hadisnya puasa Arafah itu menghapuskan 1 tahun sebelumnya maudiyah, ya, dan 1 tahun setelahnya. Ya, 1 tahun setelahnya. Nah bayangkan kalau kita kerjakan puasa Arafah sekarang, tahun depan kita meninggal, dihapuskan dosa walau tahun depan. Nah, bayangkan gitu. Maksudnya dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar harus plus tobat. Ya, kalau dosa kecil hapus dengan, tapi kalau dosa besar harus pakai tobat. Kalau nggak pakai tobat nggak bisa. Nah, jadi apa tadi? Sholat wajib maksimalkan, berjamaah ke masjid bagi laki-laki, tepat waktu bagi ibu-ibu perempuan. Maksimalnya gimana sholat itu?
Ya, plus sunatnya. Jadi sebelum azan usahakan sudah siap berwudu. Belum azan berwudu sudah. Dengar azan dalam keadaan berwudu. Bagi kita yang laki-laki, ya, ini santri-santri, azan sudah duduk di masjid. Bagus. Semua dioprek-oprek lagi. Sama-sama seperti waktu kita itikaf. 15 menit sebelum azan sudah diumumkan. Azan 15 menit lagi. Siap-siap semua berwudu. Ya, jadi begitu azan berkumandang semua sudah berada di masjid. Berarti apa? Sudah salat tahiyatul masjid. Maksimalkan yang salat 5 waktunya. Ya. Buka puasa berarti di masjid. Sama kayak kemarin aja, sama seperti kita itikaf. Jadi amalan itikaf itu ya kita bawa kemarin, cuman bedanya kita tidak itikaf, itu saja. Yang mau itikaf juga bagus. Yang mau itikaf 9 hari nambah lagi, wah silakan aja. Kayaknya kemarin saya itikafnya kurang mantap Ustaz. Saya mau nambah 9 hari lagi di sini sampai hari ke-10, sampai nanti sholat Idul Adha. Oh, mantap. Silakan aja. Anda mau coba lagi itikaf, kurang apa kemarin? Kurang mantap kemarin, nambah lagi. Insya Allah. Ini kalau ini kita hidupkan, mudah-mudahan jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah di salah orang yang lalai kan nilainya masya Allah. Ya, terus puasa udah 3 puasa. Paling pahit tadi puasa apa? Puasa hari ke-9 itu nanti hari Kamis. Minggu depan, ya, kan depan hari Kamisnya itu tanggal kita Lebaran, ya Idul Adha itu hari Jumat, ya insya Allah. Itu yang apalagi topnya sedekah, wow itu top. Jadi ini amal-amal top semua, sedekah. Malah tadi yang hampir terlewat kita ya, yang kita bahas di awal tadi, termasuk kelebihan dari 10 Zulhijjahnya terkumpul amal-amal hebat di sini. Kalau Ramadan, ya, ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Oke, sholat, puasa, sedekah. Itu kan baca Quran juga sama. Itu enggak kita. Yang kan 3 top. Salat, puasa, sedekah. Itu di mana? Di Ramadan. Ya, walaupun baca Quran apa semua dan enggak kita itu ada, tapi ini topnya di sini. Nah, di sini juga sama. Cuman apa? Di sini ada salat enggak di sini? Ada. Ada puasa enggak? Walaupun nilainya sunat. Ada sedekah enggak? Ada. Apa yang nggak ada di Ramadan? Hajinya ada. Haji dan umroh di sini. Nggak ada Ramadan haji. Ada satu lagi hari ke-10. Apa? Ke-10 yang hari nahar, menyembelih kurban. Nggak ada di Ramadan. Habis sholat Idul Fitri selesai kita. Nggak ada amal lagi yang datang. Nggak ada amal top lagi. Tapi kalau habis Idul Adha, ada nggak amal top lagi? Ada, apa itu? Kurban. 5 dia terkumpul. Kalau Ramadan cuma 3. Ini 5 terkumpul. Maka itu banyak ulama yang saya katakan di awal tadi sangat mengutamakan 10 ini. 5 amal hebat terkumpul. 2 wajib. Ya, 2 wajib. Kalau di Ramadan kan 2 juga wajib. Wajib pertama salat, wajib kedua puasa Ramadan. Kalau di sini apa yang wajib 2? Salat, satu lagi haji. Terkumpul 2. Sama-sama imbang. Tapi yang sunatnya kalah dia. Kalah Ramadan. Apa sunatnya? Ya. Di sini ada puasa sunat, di sana puasa wajib. Menang di sini kan? Karena di sini aja wajib yang imbang. Apalagi yang ngalahkan dia? Di sini ada apa tadi? Kurban. Di sana nggak ada kurban. Habis selesai Idul Fitri. Nah, ketiga takbir.
Takbir Idul Fitri kapan selesainya? Selesai khutbah, selesai takbir. Kalau ini takbirnya apa? Sampai habis asar hari ke-13. Nah, jadi begitu, itu hebatnya. Balik kita kepada yang tadi. Jadi sudah apa tadi? Sholat wajib disempurnakan, tambah sholat sunat, tambah tadi? Tambah puasa, sholat sunat, tambah puasa, tambah apa lagi? Sedekah. Baik, yang kelima adalah takbir, tahmid, tahlil. Itu hadis yang sahihnya, tapi ada tambahan lagi tasbih. Hadis sahih lagi. Perbanyak apa? Riwayat Ibnu Abbas itu. Tidak ada hari yang paling mulia. Ya, gitu. Dan juga paling tambah lagi yang paling mulia dan paling dicintai. Hadisnya begitu. Yang paling mulia dan paling dicintai. Ya, kita lihat bunyi hadisnya. Paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu. Tidak ada hari yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah kecuali dengan membaca ayat, apa tadi? Takbir. Ini riwayat dari Ibnu Abbas juga. Ya, hampir mirip ayat hadisnya. Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min ayyamin asyar fa'aktiru fihinna min at-tasbih. Oh bukan, min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Ya, tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah dan paling dicintai beramal dalamnya adalah kecuali hari yang ke-10. Fa'aktiru, kata Nabi, perbanyaklah di dalamnya min tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di dalamnya apa? Tahlil. Apa tahlil? Apa tahlil? La ilaha wa takbir Allahu akbar. Satu lagi wa tahmid. Alhamdulillah. Tidak disebut tasbih, tapi di hadis yang lain ada disebut tasbih, tapi yang tasbih ini agak lemah. Yang ini yang kuat. Nah, inilah takbir yang kita bahas, yang kita sering baca setiap takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu apa? Takbir, tahlil. Habis itu Allahu akbar walillahilham. Ada tasbih kan? Enggak ada. Ada tasbih kan? Yang ada apa? Takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa? Takbir. La ilaha illallah, tahlil. Wallahu akbar, takbir lagi. Habis itu Allahu akbar walillahilham. Apa ilham? Walillahilham itu apa? Tahmid. Ada tasbih di situ. Ya, tapi kalau tambah tasbih nggak ada masalah juga. Tambah subhanallah, 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 nggak ada masalah. Tapi kuatnya itu tahlil, takbir, tahmid. Sudah berapa sekarang? Sudah berapa? Sudah 5. Tambah lagi, sama baca Quran. Wah, baca Quran, hidupkan baca Quran. Sama tambah lah baca Quran. Ya, tambahan-tambahan yang lain. Ya, baca Quran, silaturahim, membantu orang. Saya bilang tadi amal-amal yang lain silakan tambah dengan amal-amal yang. Pokoknya amal apa saja asal yang soleh, apa soleh? Ikhlas. Mencontoh Nabi, tidak ada amal-amal yang nyeleneh. Gitu. Yang ketiga, kalau kaitan dengan yang amal-amal yang ghairu mahdhah, itu bermanfaat untuk dunia, akhirat kita bermanfaat untuk diri kita. Memperbanyak rokok gitu kan nggak mungkin, nggak boleh. Atau bersedekah rokok, nggak manfaat. Kan sedekah saya Ustaz, iya, tapi sedekahnya rokok, jangan. Karena nggak manfaat yang kita berikan. Ya, jadi gitu. Dah, di amal apa saja? Baca Quran, bantu orang, wah birrul walidain, apa aja. Ya, cari makan, asal ikhlas. Ya, dan bermanfaat. Pokoknya intinya kalau dia ghairu mahdhah, ikhlas, bermanfaat. Kalau mahdhah, ikhlas dan dicontohkan Nabi.
Sekarang masuk kita lebih spesial lagi. Yang di hari ke-10. Ini kita bahas lebih khusus lagi. Ya, di hari ke-10. Nah, sangat dianjurkan untuk amal yang paling top. Kata Allah, di tanggal 10 itu tidak ada amal yang paling dicintai kecuali mengalirkan darah. Di hari ke-10 itu apa? Hari Idul Adha. Kecuali mengalirkan darah. Apa itu? Berkorban. Nah, apa amal-amal di hari ke-10? Amal-amal di hari ke-10 ada 3 itu amal-amal di hari ke-10. Yang bagus-bagus juga. Ini juga banyak suka-suka lalai ini. Ada 3 amal di hari ke-10. Suka lalai ini. Kita kalau nggak bisa 3 minimal 2. Karena yang ketiga agak sulit. Minimal 2. Apa amal yang sangat dianjurkan di hari ke-10 itu? Boleh nanti 4 lah, tambah ya. Karena yang tadi udah termasuk yang 4 yang takbir, tahlil sama tahmid tadi itu. Apa? Yang pertama itu adalah puasa. Puasa Ustaz, tapi puasanya sampai buka puasanya setelah sholat Idul Adha. Puasa sunat itu. Puasa sikit. Yang gak usah pakai sahur karena sedikit. Wah, karena sahur juga ya nggak usah lah, minum aja. Ini sampai sahur makan 2 piring gitu, padahal cuma sedikit doang. Jadi puasanya mulai kapan? Mulai azan subuh sampai selesai sholat Idul Adha. Ya berapa jam itu? Ya mungkin 3 jam. Ya, sekarang kan subuh kan 4.45, selesai 7.45. Kan berarti berapa? 3 jam. Puasa 3 jam. Nah, ini sunnah. Itu perbedaan antara Idul Fitri sebaliknya. Kita disuruh sebelum berangkat sholat Id itu disuruh buka dulu, makan dulu. Namanya juga Idul Fitri, makan dulu, buka. Itu bedanya. Makanya kalau Idul Fitri itu agak lambat-lambat pun nggak apa-apa karena kita nggak puasa. Tapi kalau ini nggak agak cepetin. Jangan jam 7 mulai udah terang, 6:30 kita mulai. Jadi sholat Idul Adha itu lebih cepat awal mulainya. Kalau sholat Idul Fitri kan apa? Karena orang makan dulu. Mungkin sekarang apa misalnya? Kalau sholat Idul Fitri kita di sini kan jam 7. Kalau Idul Adha ya 6:30 karena sudah matahari sudah naik, sudah kelihatan matahari. Supaya jangan lama-lama orang soal apanya, kelaparnya kan gitu. Jadi apa? Amal 3. Satu apa dari dengan puasanya apa? Sikit. Mulai dari apa? Azan subuh sampai selesai sholat subuh. Selesai sholat Idul Adha. Apa amal yang kedua? Ya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Itu kan bunyi ayatnya apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat kita. Baru yang ketiga, topnya adalah berkurban. Kalau bisa berkurban. Ustaz, saya nggak bisa kurban, Ustaz. Ikut orang nyembelih lah, bantu kan lumayan, dapat pahalanya juga kan gitu. Bantuin nyembelih, bantuin panitia kan gitu. Ya, kata Nabi kan tidak ada amal yang paling hebat pada hari itu kecuali apa namanya? Mengalirkan darah. Ya, nggak bisa saya nyembelih kan saya ngalir juga kan lumayan. Alhamdulillah dapat pahala nyembelihnya. Korban. Berkorban. Itu 3. Ya baru tadi apa? Amal yang keempat ya tadi. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak apa-apa sambil jalan. Ya, sambil jalan boleh. Ya. Jadi gitu. Ibnu Umar itu ya kalau ke pasar dia takbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar sendiri aja dia Allah. Orang akhirnya ikut gitu. Cuman kalau kita sendiri di sana kita gila orangnya. Ya, karena mungkin kita enggak lazim. Sebenarnya nggak apa-apa, takbir juga nggak apa-apa. Takbiran itu, ya sambil rame-rame nggak apa, kan mengagungkan Allah, ini kan bagian dari syiar.
Ya, nanti sampai hari ke-13 sore, ya, sebelum maghrib masih ada. Itu namanya hari tasyrik. Nah, jadi begitu. Nah, inilah amal-amal yang sangat dianjurkan. Nah, khusus untuk yang berkurban, ya, untuk berkurban ada lagi spesialisasinya. Ada amal-amal lagi untuk orang berkurban, ada lagi spesialisasinya. Sedikit kita bahas. Amal orang berkurban, bagi orang berkurban apa amalnya? Oh, ada satu lagi terlewat. Ada amal yang paling hebat juga di situ. Yang kelewatan apa? Yang tadi. Apa? Menjauhi maksiat, perbanyak taubat dan istighfar. Ada lagi di sini kelewat tadi. Taubat dan istighfar, menjauhi maksiat. Karena yang namanya amal soleh itu bukan hanya mengerjakan kebaikan, menjauhkan keburukan pun amal soleh. Paham ya? Paham? Hampir kelewatan. Amal soleh itu bukan hanya bikin baik, menjauhkan keburukan pun itu amal soleh. Makanya saya bilang di awal, ini bulan haram. Kalau bikin dosa di sini, pahalanya juga berlipat. Makanya jauhkan dosa. Tambahan tadi. Untuk berapa tadi? Yang ke-6 yang ke-7? Yang amal-amal tadi. Jadi setelah apa tadi? Setelah baca Quran dan sebagainya tadi, baru tambah lagi yang ke-7. Kita jauhi maksiat, perbanyak taubat dan istighfar. Terutama perbanyak istighfar pada hari ke-9. Kenapa hari ke-9 itu? Allah mengampunkan banyak dosa di hari itu. Jadi paling banyak Allah mengampunkan dosa hambanya, yaitu pada hari ke-9. Hari apa? Hari Arafah. Perbanyak taubat istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama-sama. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah lengkap di situ. Taubat dan istighfar ada di situ. Balik kita buat. Itu khusus untuk korban. Apa saja amal tambahannya? Bagi orang yang berkorban ada amal tambahan. Bagi orang yang berkorban ada amal tambahan. Ini sebenarnya harus disampaikan sebelum hari ini, karena ini kan tanggal 1, harus sebelum tanggal 1. Kenapa? Bagi orang yang berkorban disunatkan itu mulai malam tanggal 1 tidak motong-motong kuku. Yang sudah berniat, yang berniat itu artinya duitnya udah ada. Kalau belum ada berarti belum. Tapi Ustaz, saya belum ada, saya mau niat aja. Tadi dia enggak apa-apa, silakan aja. Tapi yang disuruh itu bagi orang yang sudah punya duit, mau beli apa namanya? Mau beli korban nanti, sudah siap-siap mau korban, tidak ada potong-potong. Tidak potong kuku, tidak potong-potong rambut atau cabut-cabut rambut atau cabut-cabut bulu. Tidak potong kuku, tidak apa namanya? Potong-potong rambut atau cabut-cabut rambut. Atau tidak juga ya menzalimi diri sendiri, nyayat-nyayat, apa ngorek-ngorek ini, apa-apa enggak juga. Pokoknya tidak boleh melukai juga. Apa aja? Apa yang melukai apa misalnya? Apa kerikan apa namanya? Apalah pokoknya. Tidak boleh melukai-lukai diri. Ya, jadi gitu. Tambahannya. Jadi bagi yang berkorban mulai dari malam tanggal 1 sampai nanti setelah sembelihannya, kurbannya disembelih, baru dia boleh potong-potong. Ini apa? Mirip-mirip seperti orang ihram. Orang ihram kan gitu. Cuman bedanya orang ihram dia pakai ihram. Ya. Tambahan. Yang kedua, tambahan bagi orang kurban dianjurkan yang berkurban itu motong sendiri kalau laki-laki. Sunahkan motong sendiri. Bagi perempuan menyaksikan. Ustaz, saya perempuan, saya pengen motong. Jangan, biar laki-laki kerjaannya. Serem nanti perempuan, gini serem nanti. Perempuan itu yang lembut-lembut aja, menyaksikan.
Ya. Nah, mudah-mudahan kita azamkan nih kita bisa berkorban. Ustaz, saya belum ya Allah, saya pengen azam. Karena niat itu sudah bagian dari pahala. Niatkan. Niatkan nih, berkorban. Enggak tahu tiba-tiba ada rezeki nomplok, siapa tahu. Itu kan optimis. Ya Allah, pokoknya saya pengen kurban tiap tahun. Niatkan itu, pengen kurban tiap tahun. Jangan kurban seumur hidup sekali, salah. Banyak ada orang tuh berkurban seumur hidup sekali, tidak. Kurban tidak sama dengan haji. Betul, kurban itu dilakukan di hari raya haji, tapi dia tidak sama dengan haji. Haji seumur hidup sekali, tapi kurban setiap tahun. Siapa yang mampu? Kata Nabi, maka ada lausatun. Ya. Barang siapa yang punya kemampuan, walam yudahi, dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya sa'atun untuk kemampuan, falam yudahi, dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, jadi begitu. Jadi itu menunjukkan apa? Siapa yang punya kemampuan, siapa? Silakan. Tiap tahun mampunya tiap tahun. Dan tidak harus satu, minimal satu kambing. Ustaz, saya sangat 10 bagus. 20 bagus. Nah, baru banyak. Ya, satu itu minimal. Ustaz, tapi nggak mampu kambing, bisanya ayam. Nah, namanya bukan kurban. Minimalnya kambing atau domba. Kalau ayam gimana Ustaz? Ya itu sedekah ayam namanya. Ya nggak apa-apa Ustaz, saya nggak apa saya sedekah ayam, boleh kan termasuk sedekah juga, ya sudah dapat pahala sedekah. Ustaz, nggak bisa beli kambing, saya cuma bisa beli daging kambing 3 kilo, nggak apa-apa, namanya sedekah daging kambing. Ya namanya bukan kurban, namanya apa? Sedekah daging kambing. Nah, jadi begitu. Ya, jadi mari kita pasang niat, semuanya pasang niat berkorban. Dan jangan satu rumah satu, enggak. Siapa yang mampu? Suaminya mampu, yang punya uangnya, ya dia beli. Istrinya ternyata mampu, beli lagi istrinya. Oh, anaknya udah kerja, beli lagi. Pokoknya kan bunyi hadisnya itu siapa yang mampu, siapa saja yang mampu. Yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Yang tidak mampu sudah disembelihkan oleh Nabi pada waktu di zaman Nabi. Karena waktu zaman Nabi itu beliau membeli 2 ya. Satu buat dirinya dan keluarganya, satu lagi buat umatnya. Tidak mampu sudah, tapi mampu siapa saja. Jadi satu itu mini. Satu keluarga siapa yang mampu? Istrinya mampu, istrinya beli berkorban. Kalau suaminya nggak mampu, bisa tuh suaminya miskin, istrinya kaya. Berarti istrinya yang berkorban, suaminya nggak, karena nggak mampu. Bapak ibu nggak mampu, anaknya kerja. Bapak ibunya pensiunnya pas-pasan, nggak apa-apa, tapi anaknya kerja. Jadi begitu. Jadi mulai sekarang niatkan berkurban, insya Allah niat saja, kalau nggak tersampai tetap dapat pahala. Tersampaikan, sampai. Kata Nabi kan gitu. Barang siapa berniat dengan sungguh-sungguh tidak dikerjakan dapat pahala 1. Apalagi nih di bulan Dzulhijjah ditingkatkan. Dikerjakan dapat pahala 10 kali lipat. Dilipat lagi di bulan Dzulhijjah, itu terserah Allah berapa kali lipat. Mudah-mudahan ini menjadi kembali kepada yang tadi. Mari kita semarakkan 10 Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh seperti kita menyemarakkan bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat ya untuk memuliakan ya, menyemarakkan Ramadan Dzulhijjah ini seperti semaraknya kita bikin Ramadan. Mudah-mudahan kita doakan juga kaum muslimin mulai sekarang. Coba mari kita latihan, bilang keluarga kita, bilang anak-anak kita, bilang orang-orang yang kita mampu, mari kita semarakkan 10 ini seperti kita menyemarakkan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi syiar. Ya, bukan hanya syiar Ramadan tapi juga syiar Dzulhijjah. Insya Allah. Mudah-mudahan demikian manfaat bagi kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita semuanya
Allah beri kekuatan, Allah beri pahala atas semua usaha-usaha kita. Amin ya rabbal. Sekarang demikian, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah, sadalla anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.